Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Yang lain mana, Mas? Buatan ngertos niku. Hmm. Ya, hari ini siapa yang mau menunjukkan tugasnya? Ditampilkan di share screen gini. Siapa? Ayo siapa yang mau menunjukkan tugasnya? Sambil menunggu yang lain. Ayo siapa? Nur Cahyano Putro? Nur Cahyo Putro? Dereng Pak. Rino. Belum, Pak. Ripan Antoni. Izin, belum, Pak. Baru mulai Aduh, kerja. ada KB hurung KB terus piye iki? Anjas Januar. Rizky. Ya udah, paling Pak Anjas, Pak Dua. Nah, Rizky Anjas. Rizky Anjar. Rizky Anjas. Halo. Rizky Anjas Januar. Endar. Endar Veles. Helmi. Kalau Helmi. kemarin sudah, Pak. Oh, sudah ya? Oh, Iya, kemarin sudah. ya, yang belum. Eh, Ya, yang belum. Nur Mariska. Nur Mariska yuk. Ayo. Nur Mariska Vanzalina. Suaranya belum masuk Nur Mariska. Halo, Nur Mariska. Suaranya belum masuk. Ayo siapa ya yang mau menampilkan tugasnya yuk? Pak mau tanya Pak, Ya, itu tugas yang kemarin tuh kan tulisannya sistem informasi manajemen dan manajemen kan. dan tingkatan manajemen ya. Piye? Oh itu tingkatan manajemen Pak. Mm. Nur Mariska. Soalnya di tulisan materinya itu salah Pak. Oh ya, ya tidak apa-apa kan. Sama kan macam manajemen nanti kan manajemen. Iya. Ditujukan seadanya saja yuk.
Ayo siapa? Nur Mariska. Sudah belum? Ganti HP. Yang lain dulu siapa? Januar. Tempat saya salah, Pak. Cuma bahas Salah. sistem informasi manajemennya, tingkatannya belum. Hmm. Indar. Yo Indar. Nur Mariska sudah gabung lagi. Suara saya sudah terdengar, Pak. Suaranya sudah, wajahnya belum. Wajahnya ya harus. Oh iya no. Iya no. Oh itu iya no. Sebentar, Pak. Tadi yang laptop tidak bisa. Gimana, Pak? Yang laptop tadi tidak bisa. Dismiss itu, Pak. Oh itu anune, Sony mungkin ya. Iya. Ya. Ya coba aja nih. Sudah kelihatan belum, Pak? Sudah. PPT saya? Sudah. Oh iya. Langsung saya mulai saja ya, Pak ya? Ya. Baik. Kamu angkatan 2020 toh? Iya, baru masuk kemarin. Transfer. Iya. Berarti urung tau ro, wajahnya diketokke. Sebentar. Iya Nanti Mas ya. terakhiran aja, Pak. Oh, terakhir ya saiki. Mas Esa gak iso nyawang lho, Mas Esa galang lho. Oh, bener. Ya, Soalnya iki kan wong lawas kabeh iki, wong tua-tua kabeh ngono lho. Dadi anyar dhewe kan urung tau ro ngono lho maksudnya. Nek si Helmi Esa niku wis jeleh nyawang terus. Kok saya? Ah iya, Esa Helmi Rino jeleh nyawang. Jelek gimana? Masuk Pak Iko. Ah iya. Nek sing anyar lah, ngono kan ketok bening. Wah. Ya ta Mas Galang. Ya Mas Yo, Rino. Langsung saya. Ah iya. Ini langsung saya mulai Iya, saja, Pak. Pak. Masuk. Yo, gimana? Ya. Langsung. Iya, di share screen loh. Share. Oh iya, bisa. Ditunggu dulu. Ya. Ya. Sudah, Pak? Sudah. Ya.
Baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen dan manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurma Rizka Fauzalina, mahasiswa transfer tahun 2020. Untuk yang pertama, pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi berbasis komputer yang mengolah data menjadi informasi atau laporan yang berkualitas dari berbagai divisi fungsional suatu organisasi dan dapat digunakan oleh semua tingkatan manajemen dalam membantu membuat keputusan rutin atau terstruktur. Kemudian, ada diagram alur sistem informasi manajemen untuk problem solving, di mana untuk utamanya adalah sistem informasi. Di dalam sistem informasi tersebut ada manajemen, kemudian organisasi dan teknologi, kemudian ada problem solving-nya, masalah bisnis, kemudian akan terbentuk suatu solusi bisnis. Kemudian sistem informasi terpadu, di mana sistem informasi manajemen pertama ada sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan. Ini contoh sistem informasi manajemen di sebuah pendidikan. Yang pertama ada sistem informasi akademik, kemudian sistem informasi keuangan, informasi kemahasiswaan atau siswa, kemudian ada sistem informasi manajemen aset, sistem informasi SDM, sistem penjaminan mutu, akreditasi, hibah dan kompetisi, sistem informasi online. Kemudian pengertian manajemen, di mana yang pertama manajemen sebagai individu atau sekelompok individu, yaitu yang bertanggung jawab untuk menganalisis permasalahan, merumuskan keputusan, dan memprakarsai tindakan yang memadai yang dapat menghubungkan dan melancarkan alur hidup organisasi melalui pelaksanaan fungsi manajemen. Ada planning, organizing, staffing, leading, maupun controlling. Kemudian yang kedua ada manajemen sebagai suatu proses, di mana pengalokasian masukan atau input dari lingkungan suatu organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan kepemimpinan, pengawasan dan pengendalian pada tingkat strategis, taktis maupun operasional agar dapat memproduksi dan memasarkan keluaran yang dibutuhkan oleh para pelanggan atau lingkungan sehingga sasaran organisasi itu dapat tercapai. Di mana ada piramida manajemen, yang dimana ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama strategi atau top management, kemudian ada tactical atau middle management, kemudian yang terakhir ada operational management, di mana strategi atau top management yaitu ada akuisisi, merger dan sebagainya. Kemudian untuk tactical atau middle management yaitu ada ilmuwan, tenaga ahli, dan sebagainya, keputusan dalam menjabarkan atau menjalankan program dari manajemen puncak. Kemudian ada operational management, di mana membuat keputusan dan meyakinkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan bisnis harian. Adapun di bawahnya ada finance function, human resource function, informasi service, manufacturing maupun marketing function. Marketing function. Kemudian tingkat konsentrasi, di mana yang pertama top management lebih mementingkan perencanaan, kemudian untuk middle management lebih besar organisasi, kemudian operational management lebih banyak directnya. Kemudian peranan manajerial yang ada 3, yaitu pertama interpersonal, di mana figur pimpinan manajer melakukan tugas seremonial seperti tour facility bagi para pengunjung. Pemimpin, manajer tetap menjaga motivasi para staf. Hubungan manajer bersosialisasi internal maupun eksternal. Yang kedua informasional. Yang pertama monitor. Manajer terus mencari informasi dalam pengawasan dan pengendalian demi kinerja unitnya. Diseminator mengkomunikasikan informasi penting kepada pihak di dalam unitnya. Juru bicara mengkomunikasikan juga kepada pihak di luar unitnya termasuk atasannya. Yang ketiga ada peranan keputusan atau decisive role,
wirausaha, yaitu manajer melakukan restrukturisasi dan perbaikan permanen lain untuk unitnya. Kemudian penanganan gangguan. Selalu siap mengantisipasi hal-hal yang tak diharapkan. Adapun inflasi, devaluasi mata uang dan sebagainya. Pengalokasi sumber daya. Manajer mengendalikan kas, menetapkan subunit mana yang akan menerima sumber daya apa dan sebagainya. Negosiator yaitu manajer mampu bernegosiasi untuk menyelesaikan konflik-konflik internal maupun eksternal. Sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau ada masukan. Silakan, ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan enggak? Esa Galang yang angkat tangan mau tanya loh. Esa Galang angkat tangan. Hah? Pencet itu tadi, Pak. Oh, kepencet. Nak sing presentasi cewek angkat tangan. Ada enggak yang lain? Belum, Pak. Enggak ada. Yang lain sama apa? Beda. Garap tugas sih. Yang lain sama atau beda? Kayak gini tadi sudah disampaikan oleh Mbak siapa jenenge mau Nurmalisa ya. Iya, Pak. Oh iya, itu nang endi, Mbak? Di kos-kosan, Pak. Oh, kos ta. Kosnya nang endi? Di Sumber. Oh, Sumber. Aslinya ngendi kosnya nang Sumber? Aslinya Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Cedakane Pak Singgih no. Iya. Apa tanggane apa ponakane apa sedulure mana? Saudara aja, Pak. Saudara. Saudara jauh. Oh, saudara jauh. Ora saudara dekat. Enggak. Ya dekatnya pas di Solo, kalau di sana. Dekatnya pas di Solo, kalau di sana jauh. Ya. Ya. Oke, tadi sistem informasi manajemen ya sudah disampaikan oleh Mbak Nurmalisa. Meskipun minggu kemarin juga sudah sedikit disinggung karena minggu kemarin sudah membahas mengenai SIM, apa perbedaan SIM, DSS dan SIE itu ya sudah disinggung sedikit mengenai sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen atau SIM itu suatu sistem yang terpadu ya antara bisa manusia mesin ya yang tadi menyediakan informasi yang untuk mendukung ya sistem operasi manajemen ya untuk analisa dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Ya, dan jadi untuk membentuk suatu SIM atau sistem informasi manajemen ada beberapa komponen yang harus dibutuhkan. Ya. Pertama, kalau kita ingin membentuk atau membangun suatu sistem informasi manajemen, yang pertama adalah hardware dan software komputer itu jelas ya. Jadi untuk membentuk SIM maka harus dibutuhkan komponen hardware atau perangkat keras dan software komputer yang software komputer pendukung dari implementasi sistem informasi manajemen tersebut. Kemudian selain sudah disediakan komponen hardware maupun software, maka yang kedua prosedur pedoman. Jadi kita membuat suatu sistem mau mengimplementasikan atau membentuk suatu sistem informasi manajemen, maka harus ada pedoman prosedur. Ya, ada standar ya, ada pedoman atau prosedur ini digunakan sebagai standar ya bagi penggunaan berbagai aplikasi yang ini suaranya siapa ya masuk ya? Pak Eko ngapunten itu suaranya mic-nya kedekatan ternyata. Nah ya, rokok banteran ya. Sudah belum? Sampun. Wes. Ya. Sampun, Pak. Ya, jadi yang kedua pedoman atau prosedur. Pedoman prosedur ini yang digunakan sebagai standar ya bagi penggunaan berbagai aplikasi untuk data yang dipakai bersama. Untuk perbaikan dan pengendalian yang nanti akan dipakai oleh banyak pemakai. Itu yang kedua. Jadi untuk membentuk SIM, yang pertama tadi adalah harus dibutuhkan komponen hardware maupun komponen software. Kemudian yang kedua pedoman prosedur.
Kemudian yang ketiga model. Jadi ada model untuk apa namanya? Karena sistem informasi manajemen untuk melakukan analisa, perencanaan, pengawasan dan untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi harus dilakukan model untuk bagaimana menganalisa data, bagaimana untuk perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan. Sehingga dengan membentuk satu model nanti dapat digunakan ya untuk bisa mengidentifikasi dan menganalisa masalah, sehingga nanti kan bisa didapatkan ya jawaban yang paling diinginkan dari apa sebenarnya yang diinginkan dari implementasi SIM tersebut. Itu kemudian yang keempat database. Jadi pada waktu ingin membentuk satu SIM maka harus dibutuhkan database. Ya. Database-nya harus ada, harus dibangun database-nya. Karena SIM itu sistem informasi manajemen itu SIM sistemnya. Maka sistem itu kan nanti untuk melakukan input data, proses ya, dan menampilkan output itu kan ya, tapi kan harus disimpan data yang sudah diinputkan, data hasil olahan atau proses itu kan harus disimpan. Mana disimpannya ya di database. Ya, database ini sebagai penampung semua data ya, untuk nanti data itu dikelola sehingga mudah diakses pada saat dibutuhkan. Ya, biasanya di database ini atau pengaturan database ini dengan menggunakan software atau DBMS atau database management system. Ya, itu ya, itu ada 4 itu yang pada waktu kita membentuk satu sistem yang harus dipersiapkan, itu komponen hardware, software, prosedur, pedoman prosedur, kemudian model ya, dan database. Kemudian tadi tingkatan manajemen sudah disampaikan juga oleh Mbak Nurmaliza. Tadi ada 3 tingkatan, yaitu manajemen puncak, manajemen tingkat menengah, dan manajemen lini pertama atau manajemen operasional. Nanti ada piramida bentuknya ya, piramida yang paling tinggi, yang mengerucut ke atas, yang paling atas itu kecil, yang mengerucut itu adalah manajemen puncak. Jadi tingkatan manajemen yang paling tinggi itu adalah manajemen puncak atau eksekutif atau manajer senior. Sedangkan yang paling bawah itu manajemen operasional atau manajemen lini pertama. Yang tengah manajemen menengah. Itu masing-masing tingkatan bisa dijelaskan tadi. Tingkatan yang paling atas atau manajemen puncak itu biasa disebut dengan eksekutif ya, executive officer, yang nanti bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum. Jadi merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan tersebut. Itu manajemen puncak atau executive officer. Kemudian yang kedua tadi manajemen pengendalian atau manajemen menengah, itu di bawahnya manajemen puncak. Jadi mencakup semua manajemen yang berada di antara manajemen lini pertama atau manajemen operasional dengan manajemen puncak. Jadi yang menengahi antara kedua manajemen ini, baik manajemen antara manajemen puncak dan manajemen lini pertama. Jadi sebagai penghubung keduanya. Contohnya ada kepala manajer proyek, manajer pabrik atau manajer divisi, manajer produksi, manajer keuangan, itu berada di manajemen menengah. Kemudian yang ketiga manajemen operasional atau manajemen lini pertama. Ini manajemen yang paling rendah, tingkatan manajemen yang paling rendah, yang bertugas memimpin dan mengawasi pegawai atau karyawan non manajerial yang terlibat langsung dalam proses kegiatan operasional di perusahaan atau kegiatan produksi yang ada di perusahaan. Misalkan kepala manajer shift ya, kepala bagian shift atau manajer area, manajer kantor atau manajer departemen atau mandor misalkan, atau supervisor. Nah itu dia yang berhubungan langsung dengan pegawai non manajerial, yaitu berada di manajemen lini pertama atau manajemen operasional. Itu sedangkan nanti fungsi-fungsi manajemen seorang manajemen, baik itu berada di manajemen lini pertama, menengah maupun manajemen puncak, harus memiliki fungsi-fungsi manajemen. Apa fungsi manajemennya? Itu ada planning. Ya, seorang manajemen harus memiliki planning atau bisa merencanakan. Memiliki fungsi planning, merencanakan. Apa yang harus direncanakan? Menetapkan sasaran, tujuan, strategi. Kemudian yang kedua, fungsi manajemen yang kedua, jadi seorang manajemen harus memiliki fungsi
organizing atau mengorganisasikan. Organizing ini menentukan apa yang perlu dikerjakan atau apa yang perlu dilaksanakan. Kemudian cara melaksanakannya bagaimana. Kemudian siapa yang harus melaksanakannya. Jadi harus memiliki fungsi organisasi. Jadi seorang manajemen harus bisa memiliki kemampuan dalam fungsi organising atau mengorganisasikan. Itu menentukan apa yang harus dikerjakan, kemudian bagaimana cara melaksanakannya, dan memilih siapa yang akan yang melaksanakannya. Itu organising. Kemudian yang ketiga leading. Jadi seorang manajemen harus memiliki fungsi memimpin atau leading. Memimpin itu mengarahkan, memotivasi semua pihak yang terlibat ya, dan memecahkan pertentangan. Nah, ini jadi seorang pemimpin, seorang manajemen ini harus memiliki fungsi leading, memimpin. Memimpin itu bukan memarahi, ya, tetapi apa, mengarahkan dan memberikan motivasi. Memberikan motivasi kepada siapa pegawai atau pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional ya. Kemudian yang keempat, controlling atau mengawasi. Jadi seorang manajemen harus memiliki fungsi mengawasi atau controlling. Itu memantau semua kegiatan ya, untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Makanya harus ada controlling, mengontrol apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh manajemen tersebut. Makanya harus ada fungsi manajemen. Nah itu 4 itu ya fungsi manajemen. Jadi seorang manajemen harus memiliki fungsi apa tadi, planning, organizing, leading, dan controlling atau mengawasi. Itu kira-kira jadi SIM, sistem informasi manajemen dan tingkatan manajemen. Jadi manajemen tadi ada 3 ya, yang paling bawah yang lini pertama atau operasional itu manajemen yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional atau berhubungan langsung dengan pegawai atau karyawan dan manajernya. Nah ini biasanya yang ini ya, kalau ada masalah itu pasti ini berhubungan langsung dengan pegawai dan manajer ini ya. Biasanya ya kepala apa tadi, kepala mandor misalkan ya, atau kepala kantor cabang misalnya, mandor atau manajer kantor ya, manajer shift ya, yang dia yang mengatur shift pegawai, manajer area misalnya. Nah itu berada di manajemen bawah atau lini pertama. Itu kira-kira. Ada pertanyaan? Halo. Halo Mbak Eko. Yang lain? Yang lain ada? Belum, Mbak. Jadi oke sing ra teko ya. Iya, Pak. Ayo oke sing ra teko iki. Coba apa ora teko ngopo kira-kira? Kerja mungkin, Pak. Oh, kerja burung mulai. Lembur ya nih Pak. Hah? Ya kerja burung mulai, bengi barang kerja ora mulai. Ya udah, terus presensinya di sini coba. Dasar di itu. Iya, Terus Pak. habis ini kembali ke Ilen. Itu ya di absennya di ini, tak linknya ada di situ tuh. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya terus apa namanya? Nanti kembali ke learning, tugasnya dikumpulkan di learning, terus materi hari ini dan tugas hari ini nanti dilihat di learning ya. Gitu Keterangannya ya? seperti itu tuh Pak. Presensinya ke hidden. Oh, sebentar. Sudah dicoba? Sudah belum? Sudah belum? Nggih, Sudah, sampun Pak. Mbak Eko. Ya, Matur nuwun. Oke, silakan kembali ke learning ya. Baik, Iya, mungkin Pak. hari ini kita cukupkan sekian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.